Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat terus dan semangat belajar bareng aku. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas lanjutan dari penggunaan huruf kapital yang baik dan benar ya teman-teman. Ini part keduanya. Jadi buat kalian yang belum nonton part pertamanya, boleh ditonton dulu ya teman-teman. Dan sebelum ke videonya, di sini aku mau merekomendasikan sebuah website nih teman-teman yang sangat recommended. Apalagi kalau bukan Sobat CPNS teman-teman. Nah, di Sobat CPNS itu kalian bisa mendapatkan fasilitas yang beragam hanya dengan 65.000 teman-teman. Jadi itu murah banget dan worth it banget teman-teman. Fasilitasnya apa aja? Itu mulai dari 15 paket tryout, kemudian ada mini TO, kemudian ada pembahasan yang super simple dan lengkap banget teman-teman. Kemudian ada juga materi SKD mulai dari TWK, TIU dan TKP dan e-book atau buku elektronik CPNS teman-teman. Dan semua itu hanya 65.000 teman-teman. Jadi itu murah banget ya, banyak fasilitas dan harganya itu juga terjangkau ya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran dan mau bergabung menjadi member premiumnya, kalian bisa klik aja link yang ada di description aku karena aku cantumin linknya di situ teman-teman. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke materinya. Oke teman-teman, sebelum aku bahas PR yang kemarin, di sini aku bakalan ngasih materi dulu ya, karena PR kemarin tuh ada materi yang belum tersampaikan teman-teman. Nah, jadi aku bakal kasih materi dulu, terus nanti kita baru bahas PR-nya dan soal-soal latihan, oke? Oke, kita bahas nih lanjutan materinya ya, ini aturan ke-8. Nah, totally itu penggunaan huruf kapital itu ada 14 aturan ya teman-teman. Buat kalian yang belum nonton aturan pertama sampai ke-7-nya, itu kalian tonton aja di playlist TWK aku teman-teman, di situ ada yang part pertamanya ya. Oke, kita lanjut ya yang ke aturan ke-8. Itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini teman-teman. Bangsa Indonesia, kemudian suku Baduy, dan bahasa Bali. Nah, ini kan bangsa Indonesia ya kan, itu merupakan huruf pertama nama bangsa. Itu makanya I-nya aku merahin teman-teman. Dan I-nya itu harus kapital. Jadi kalau misalnya kalian tulis I-nya itu huruf kecil, kalian salah teman-teman. Nah, begitu juga halnya sama dengan suku Baduy teman-teman. Yaitu B-nya itu harus besar ya, karena dia huruf pertamanya dari si nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa gitu ya. Jadi B-nya itu harus besar. Kalau B-nya kecil, kalian salah teman-teman. Kemudian bahasa Bali juga sama seperti itu ya. Oke, aturan ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar atau hari raya lainnya. Contohnya, tahun Hijriah. Nah, hanya ini aku merahin artinya kapital ya teman-teman, harus kapital ya, karena dia huruf pertama dari nama tahun, bulan, hari, dan hari besar lainnya teman-teman. Kemudian contoh kedua itu ada bulan Agustus. Nah, A-nya juga kapital ya. Kemudian hari Galungan. Nah, hari Galungan ini adalah hari raya ya teman-teman, hari raya Hindu ya. Nah, G-nya itu harus besar gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke aturan ke-10 teman-teman. Nah, ini dia aturan ke-10, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Konferensi Asia Afrika Perang Dunia Kedua. Nah, KAA dan Perang Dunia Kedua ini adalah nama peristiwa sejarah ya. Makanya depannya itu huruf pertamanya itu harus besar teman-teman. Nih, seperti yang aku merahin ini. Tapi untuk aturan 10 ini ada pengecualiannya atau catatannya, yaitu huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, yang bangsa Indonesia ini tetap ya teman-teman, I-nya itu besar ya, karena kan nama bangsa ya kan. Nah, yang peristiwa sejarahnya yang ini teman-teman, memproklamasikan kemerdekaan bangsa. Nah, ini merupakan peristiwa sejarah, tapi dia tidak digunakan huruf kapital. Kenapa? Karena dia bukan apa ya teman-teman, bukan nama peristiwa teman-teman ya. Nah, hanya kayak penggambaran atau deskripsi gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian contoh keduanya itu ada perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Nah, perang dunia di sini itu tidak dikasih huruf kapitalnya teman-teman, sedangkan di sini itu pakai huruf kapital. Kenapa? Karena di sini merupakan huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama teman-teman, sedangkan ini adalah
nama peristiwa sejarah gitu ya. Ini lebih ke deskripsi ya teman-teman, narasi. Oke, kita lanjut lagi ya ke peraturan yang 11. Nah, ini dia peraturan yang ke-11 teman-teman. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Jakarta, J-nya itu besar. Kemudian Asia Tenggara, A dan T-nya itu besar. Kemudian dataran tinggi. Nah, ini kan semuanya nama tempat teman-teman. Jadi huruf awalnya itu harus besar. Seperti ini juga Jalan Sulawesi. Nah, ini juga Jalan Sulawesi itu menunjukkan nama ya teman-teman. Makanya J-nya besar dan S-nya besar. Tapi kalau seandainya hanya jalan aja tidak ada namanya, maka J ini harus kecil teman-teman. Gitu ya, catat ya teman-teman. Oke, ini juga Gang Kelinci, G dan K-nya besar. Seandainya tidak ada namanya, yaitu hanya gang saja, maka G-nya kecil teman-teman. Gitu ya. Oke. Catatan. Nah, ini juga di aturan ke-11 juga ada pengecualian teman-teman, yaitu huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi ya, yaitu contohnya berlayar ke teluk mandi di sungai. Nah, ini kan gak ada namanya, jadi tulisan teluk dan sungai itu tetap huruf kecil ya teman-teman, bukan huruf kapital. Oke, kemudian yang ini menyeberangi selat, berenang di danau. Ini juga sama ya teman-teman. Kemudian yang B, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini juga contoh jeruk Bali, nangka Belanda, durian Belanda. Nah, ini karena walaupun dia ada nama tempat atau nama geografi ya, tapi hanya ini sebagai nama jenis teman-teman, maka B-nya itu kecil. Belanda juga B-nya kecil walaupun nama negara ya. Nah, karena dia menunjukkan jenis gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke aturan ke-12. Nah, ini dia aturan ke-12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dan, yang, dan untuk teman-teman. Nah, ini adalah kata penghubung ya teman-teman, di, ke, dan sebagainya teman-teman. Nah, contohnya Republik Indonesia. Nah, ini kan nama negara ya, jadi R-nya dan I harus besar. Ini juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat lainnya. Nah, ini merupakan ada peraturan presiden. Ini tuh dokumen ya. Nah, makanya P-nya itu besar. Huruf awalannya itu harus kapital, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke peraturan ke-13. Oke, peraturan ke-13 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Nah, ini bukan dari penghubungnya teman-teman, tapi nama orang ya. Buku dari Ave Maria nih. Ini nama dia teman-teman. Makanya D, A, M-nya itu harus besar ya. Nah, ke-nya ini kecil. Kenapa? Karena kata penghubung itu tidak perlu kapital kecuali kalau dia di awal kalimat teman-teman. Ingat ya. Nah, ini juga jalan lain. Nah, ini tuh nama jalannya. Ke Roma. Roma itu adalah nama negara ya. Kemudian tulisan ini dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Nah, ini adalah huruf pertama setiap dalam judul atau judul buku atau majalah itu tulisan ininya teman-teman, huruf pertamanya setelah majalah itu harus besar kecuali dan ya. Kenapa? Karena kata penghubung gitu. Ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Ini juga sama teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor ke penggunaan ke aturan nomor 14. Oke, ini dia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Nah, ini SH, sarjana hukum, hajah, kemudian tuan, dan saudara teman-teman. Nah, ini nama gelar atau pangkat atau sapaan itu harus kapital ya teman-teman di awalnya. Catatan, nah ini dia ada pengecualian. Yang A, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Contoh, kita harus menghormati bapak dan ibu kita.
Nah, ini bukan kalimat sapa ya teman-teman, makanya tidak perlu kalimat kapital teman-teman. Kemudian ini juga, semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga, ini juga teman-teman. Kemudian yang B, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Oke, contohnya, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Nah, walaupun dia berada di tengah kalimat nih teman-teman, A-nya itu harus besar. Kenapa? Karena sebagai kata ganti Anda ya, kata ganti orang gitu kan, seperti saudara, kamu, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, di sini kita bakal bahas PR-nya ya. Nah, ini dia, berikut ini penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Oke, yang salah berarti ya teman-teman, yang tidak tepat. Itu apa? Coba kita lihat optionnya. A, silahkan duduk di kata orang itu. Nah, ini merupakan kalimat sapaan teman-teman, seperti yang kita jelaskan tadi ya, seperti aku jelasin. Makanya D-nya itu harus besar. Kenapa? Karena ini merupakan kata sapaan. Jadi yang A ini benar teman-teman. Kemudian yang B, tulisan itu dimuat dalam majalah bahasa dan sastra. Ini tuh udah aku jelasin juga ya. Karena dia nama buku, huruf pertama, maka B-nya itu harus besar. Kemudian ininya juga besar, serta kata penghubungnya kecil. Jadi yang B ini juga sudah benar. Oke, yang C, kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, gula pasir, dan gula tebu. Oke, gimana nih teman-teman yang C? Kalau masih ingat penjelasan dari aku tadi, pasti tahu jawabannya. Kemudian yang D, semoga berbahagia Sultan Andra. Nah, ini juga benar ya. Nah, ini nama orang teman-teman. Kemudian yang E, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nah, ini kata penggantinya ya. Maka N-nya itu harus besar teman-teman. Nah, yang E ini juga benar. Maka jawaban yang salah atau penggunaan yang tidak tepat itu adalah di C teman-teman. Kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, dan gula tebu. Nah, Jawa, kemudian apalagi tebu, ini kan merupakan salah satu nama ya teman-teman, nama brand gitu ya kan. Jawa itu dimana Jawa adalah nama negara, kemudian tebu adalah nama makanan atau buah-buahan seperti itu ya. Tapi karena di sini jadinya konteksnya itu adalah jenis teman-teman, jenis gula, maka J ini harusnya huruf kecil teman-teman, bukan huruf besar ya. Pasirnya juga huruf kecil teman-teman. Kemudian tebunya juga huruf kecil ya. Kecuali kalau bukan dalam konteks jenis teman-teman. Ini kan macam-macam gula, artinya jenis-jenis gula gitu kan. Nah, makanya di sini harusnya gula Jawa J-nya itu huruf kecil, kemudian pasir huruf kecil, dan tebunya juga huruf kecil gitu teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Dan di kolom komentar aku baca semuanya udah jawab C ya. Jadi selamat buat kalian yang benar. Kita lanjut ke soal nomor 1. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 1. Kita baca dulu pertanyaannya. Perbaikan huruf kapital pada paragraf tersebut adalah, oke coba kita lihat nih. Pertandingan Persija dan Persib berakhir seri. Oke, di sini harusnya ya teman-teman, Persija itu besar ya huruf P-nya teman-teman, karena ini kan nama tim ya, atau nama organisasi gitu kan, harus besar. Kemudian Persib, nah ini juga P-nya harus besar ya. Nah, berakhir seri. Nah, seri ini hanya kata biasa teman-teman, maka S-nya ini harusnya kecil bukan besar ya. Kemudian hal ini juga udah benar ya. Itu membuat para pendukungnya kecewa. Nah, K-nya itu juga harus kecil teman-teman, bukan huruf besar. Jadi ini dia. Kemudian para pendukung menginginkan idolanya menjadi pemenang dalam. Nah, dalam di sini adalah dalam itu merupakan kata penghubung teman-teman. Jadi D-nya itu harus kecil ya. Dimana kata penghubung itu harus kecil, kecuali kalau dia berada di awal paragraf teman-teman, atau di sini misalnya di sini dia berada dalam, maka D-nya harus besar ya. Kemudian pertandingan tersebut. Oke. Perbaikan huruf kapital pada paragraf tersebut adalah, yang bisa kita perbaiki itu adalah Persija, Persib, seri, kecewa, dan dalam. Coba kita lihat. Persija, Persib, hal, ini bukan ya teman-teman, hal itu udah benar. Kemudian yang B, Persija, seri, kecewa, para. Nah, para juga udah benar. Jadi yang B itu aku eliminasi. Kemudian yang C, Persib, seri, kecewa, hal, dalam. Nah, hal ini bukan ya teman-teman, jadi aku coret. Kemudian yang D, Persija, Persib, seri, kecewa, dalam. Nah, ini benar teman-teman, serinya kecil, kecewanya K-nya kecil, dan dalam D-nya juga kecil. Jadi jawabannya adalah yang D. Coba kita lihat yang E. Persija, Persib, oke benar. Pemenang di mana pemenang? Menjadi pemenang. Bukan ya teman-teman, pemenang tidak perlu perbaikan, udah benar nih. Jadi yang E aku eliminasi.
Nah, jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Kalimat berikut yang ditulis dengan ejaan yang benar adalah, yang A. Ayah mampu menyeberangi ke Selat Sunda dengan perahu tentunya. Selat Sunda, apakah ini benar? Coba kalian koreksi. Kemudian yang B, sehari berlayar 2 laut telah terlampaui. Coba kalian koreksi ya. C, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Oke. Kemudian yang D, pelaut itu telah menyeberangi 1 laut dan 1 pulau. Oke, kemudian yang E, ibu sedang mempelajari bahasa Jepang sebelum menjadi TKI. Oke, di sini yang ditanya, yang diperbaiki kalimat ejaannya itu yang mana yang benar, teman-teman. Oke, ke Selat Sunda, apakah ini benar? Nah, harusnya selatnya itu besar ya, sesuai dengan peraturan yang tadi, teman-teman. Peraturan yang aku jelaskan tadi yang nomor 11 ya. Itu harusnya S-nya besar, teman-teman. Nah, gitu dia. Kecuali kalau tidak ada nama tempatnya ini, si Sundanya ini, teman-teman, maka S-nya harus kecil gitu. Jadi yang A bukan, oke? Kemudian yang B, sehari berlayar 2 laut telah terlampaui. Nah, ini nggak ada nama laut, misalnya entah laut Merah atau Laut Kaspia seperti itu kan. Jadi tidak ada namanya, harusnya L-nya itu cukup kecil aja, teman-teman. Tidak perlu besar. Jadi yang B itu aku eliminasi. Kemudian yang C, dari Sabang sampai Merauke berjejar pulau-pulau. Nah, ini juga teman-teman, pulaunya itu cukup kecil aja ya, kecuali misalnya Pulau Samosir, maka P-nya juga harus besar kayak gitu. Jadi yang C salah ya. Oke, yang D, pelaut itu telah menyeberangi 1 laut dan 1 pulau. Oke, ini benar, teman-teman. Karena dia nggak ada nama laut apa, misalnya laut Kaspia seperti itu, dan ini juga tidak ada namanya, maka L-nya itu juga tetap kecil ya. Ini juga pulaunya juga tetap kecil. Nah, ini benar yang D. Kita lihat yang E. Ibu sedang mempelajari bahasa Jepang sebelum menjadi TKI. Oke, kalau kalian masih ingat dengan peraturan yang udah aku jelasin, teman-teman pasti kalian tahu. Nah, ini bahasa Jepang, B-nya itu harusnya kecil, teman-teman. Yang besar cukup Jepangnya, J-nya aja, teman-teman. Ya kan? Sama halnya juga dengan bahasa Bali, bahasa Indonesia, cukup I-nya aja yang besar, teman-teman. Jadi yang E bukan ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D, gitu ya, teman-teman. Oke, gimana jawaban kalian? Benar nggak? Komen di kolom komentar, oke? Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Di sini kata yang huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf kapital ditandai dengan nomor. Oke, coba kita lihat. Presiden Jokowi memimpin upacara. Nah, ini kalimat pertama ya. Kemudian Satpol itu kalimat kedua, PP di lapangan kalimat ketiga, Monas kalimat keempat. Oke, teman-teman. Presiden Jokowi ini udah benar ya yang kalimat pertama. Jadi kalimat pertama itu tidak perlu ditulis lagi dengan huruf kapital karena yang satu ini udah benar, teman-teman. Nah, berarti kita eliminasi aja nih yang ngandung jawaban 1, teman-teman. Oke, yang A aku eliminasi, B juga, C juga, yang E juga. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, teman-teman. Tapi kalau misalnya di soal SKD atau di ujian CPNS kalian bisa membuat seperti ini, teman-teman, karena lebih menghemat waktu ya. Tapi karena ini belajar, coba kita cek aja dulu ya. Oke. 2, kalimat kedua itu adalah Satpol. Nah, Satpol juga harus besar, teman-teman ya. Sama halnya dengan dia presiden gitu kan. Nah, Satpol PP, teman-teman, yaitu kan satuan polisi ya kan, Pamong Praja. Nah, ini juga harus besar nih, teman-teman, S-nya. Jadi 2 itu benar ya, besar. Kemudian di lapangan Monas. Nah, M-nya itu lapangan Monas itu adalah menunjukkan tempat ya, teman-teman. Maka L-nya juga harus besar. Kemudian Monasnya M-nya juga harus besar gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, teman-teman. Nah, ini dia, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Penulisan judul prosa berikut ini yang benar adalah. Oke, yang A, si buta dari gua hantu. Oke, teman-teman, ini penulisan huruf kapital ya. C-nya besar, B-nya besar, kemudian D-nya kecil. Oke. Gua G-nya besar, hantu H-nya besar. Oke. Di sini karena ada kalimat penghubung, teman-teman ya, kata penghubung dari, maka kalau yang dari D-nya besar kita langsung eliminasi, teman-teman. Berarti yang B ini udah jelas kita eliminasi ya, karena salah nih, teman-teman, D-nya harusnya kecil.
Oke, ada lagi yang bisa kita eliminasi enggak ya? Oke, kemudian lanjut ke C. Si, S-nya besar, buta, B-nya besar, ini benar. Kemudian G besar ya ini. Kemudian hantu, H-nya juga besar teman-teman. Oke, berarti yang C oke ya. Oke ya teman-teman. Oke, yang D. Si besar, B-nya kecil, kemudian ini benar, kemudian G-nya kecil, kemudian H-nya kecil. Oke, apakah ini benar? Kita keep dulu. Kemudian yang E, si, S-nya besar, kemudian B-nya juga besar, kemudian dari benar, kemudian gua, G-nya kecil, kemudian hantu, H-nya besar. Oke teman-teman, gua hantu itu adalah ibarat nama guanya ya teman-teman, gua hantu, gua Hira dan sebagainya teman-teman. Makanya seperti yang tadi Selat Sunda teman-teman, Selat Sunda. Nah karena ada kata Sundanya teman-teman, makanya S-nya itu harus besar ya teman-teman. S di sininya itu besar. Tapi kalau seandainya tidak ada kata Sunda, maka S-nya itu harus huruf kecil teman-teman. Nah sama halnya juga dengan ini, gua hantu. Karena ini adalah namanya ya teman-teman, bukan hantu kuntilanak gitu ya teman-teman. Oke, ini hantu ibarat nama guanya. Nah jadi G-nya itu harus mengikuti besar juga teman-teman, seperti halnya tadi dengan Selat Sunda ya. Kecuali kalau tidak ada namanya, berarti guanya harus kecil gitu. Jadi ini benar nih teman-teman. Kemudian lanjut lagi dengan si buta. Si buta tuh ibarat orang ya, kayak beta seperti itu kan, seperti saya kayak gitu. Nah maka ini harus besar teman-teman. Jadi yang B-nya kecil kita eliminasi, D-nya salah nih. Kemudian gua, G-nya kecil kita eliminasi, E. Nah yang A sama C nih, kita lihat apa bedanya teman-teman. Si buta sama ya, besar. Oke, berarti jawabannya ada dua nih teman-teman, yaitu A dan C teman-teman. Oke, selamat buat kalian yang jawab benar. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal kita yang terakhir. Penulisan pernyataan yang benar di bawah ini adalah, oke. Nah, seperti biasa, ini adalah soal buat PR kalian, karena ini ada soal terakhir. Jadi kalian coba baca, terus tuh pilih jawaban mana yang tepat. Terus komen di kolom komentar aku. Dan soal ini bakalan aku bahas di pembahasan TWK Bahasa Indonesia di next videonya teman-teman. Oke, kalau kalian mau screenshot boleh silahkan di screenshot. Dan tentang yang peraturan-peraturan kaidah bahasa itu juga boleh kalian screenshot ataupun kalian download ataupun kalian catat di buku kalian. Oke, jangan lupa di komennya guys. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal latihan bahasa Indonesia ya dari aku. Semoga ini bisa membantu persiapan kalian di tahun ini teman-teman. Dan juga aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu setia nontonin channel aku dan belajar bareng aku teman-teman. Aku ucapin terima kasih. Dan aku ucapin terima kasih juga buat yang udah subscribe channel ini hingga sekarang ini teman-teman. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.